Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan segala nikmat, yang kemudian kita sebagai generasi pembelajar, Ananda sebagai generasi pembelajar, bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu nikmat yang mungkin nikmat ini jarang diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat untuk dapat menimba ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Kalau dulu di kelas ketika masih PAUD, masih TK, kita hanya mengenal angka itu bahwa angka itu 1 sampai 10. Tapi naik kelas sampai nanti di kelas 1 SD kita mulai mengenal 1 sampai dengan 100. Nanti naik kelas lagi kita mengetahui bahwasanya angka itu ternyata tidak hanya 1 sampai 100 saja, tapi bahkan angka itu dimulai dari 0 gitu. Yang kalau kemudian dalam matematika disebut dengan bilangan cacah. Nanti naik kelas lagi maka kita akan mengenal bahwa bilangan itu ternyata tidak hanya terdiri atas 0 bilangan positif, tapi juga terdiri atas bilangan negatif, yang kemudian dalam bahasa matematika disebut dengan bilangan bulat. Nah, kesemuanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin banyak orang di luar sana yang tidak dapat memahami bahwasanya ternyata di dunia ini angka itu terdiri atas berbagai macam. Bilangan itu terdiri atas berbagai macam. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan yang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Berupa nikmat kita bisa mengenal angka, kita bisa kemudian mengenal bahwa bilangan terdiri dari berbagai macam bilangan. Maka nikmat ini harus kemudian kita syukuri. Pertama, kita syukuri dengan bilisan dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salat berangkaikan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sosok manusia yang kemudian kalau kemudian kita lihat dari sisi pendidikan, Rasulullah SAW itu adalah manusia yang sangat cerdas. Kenapa cerdas? Ketika Rasulullah SAW kemudian disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril, ketika satu ayat disampaikan kepada Rasulullah, satu kali disampaikan oleh malaikat Jibril, Rasulullah diminta untuk mengulang. Ketika diulang, ternyata Rasulullah mengulang dengan sangat sempurna. Tidak ada satu huruf yang tertinggal, makhraj dan tajwidnya pas, tidak ada kemudian yang salah. Itu menunjukkan bahwa betapa cerdasnya Rasulullah SAW. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya kita jadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan kita sebagai seorang pembelajar. Ayah bunda dan ananda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berangkat dari sebuah kisahnya salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Pada suatu saat ketika Abdullah bin Ummi Maktum bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memiliki kekurangan, aku tidak bisa melihat, kemudian rumahku jauh dari masjid, dan kemudian aku tidak memiliki penuntun untuk kemudian sampai ke masjid." Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika sholat subuh dibolehkan aku sholat di rumah, tidak sholat ke masjid ya Rasulullah?" Jawaban Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau masih mendengarkan azan sebagai seruan untuk melaksanakan sholat?" Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Ya Rasulullah, saya masih dapat mendengar seruan azan tersebut." Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, maka berusaha semaksimal mungkin untuk tetap dapat melaksanakan sholat ke masjid secara berjamaah." Nah, mendengarkan perkataan Rasulullah SAW ini, maka sejak saat itu Abdullah bin Ummi Maktum berusaha semaksimal mungkin. Beliau kemudian setiap pagi tetap melaksanakan sholat subuh untuk berjamaah ke masjid. Saking usahanya untuk kemudian bisa istiqomah, karena Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kurangan yaitu tidak bisa melihat, maka Abdullah bin Ummi Maktum memasang tali dari rumah beliau ke masjid untuk kemudian nanti beliau mengikuti tali itu untuk sampai ke masjid ketika mau sholat berjamaah ke masjid. Nah, ketika kemudian Abdullah bin Ummi Maktum suatu ketika mau berangkat ke masjid, ketika sedang meniti tali untuk sampai ke masjid, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum terjatuh, dan ketika terjatuh terhentuk kepalanya ke batu dan kemudian mengeluarkan darah. Ketika kemudian mengeluarkan darah, Abdullah bin Ummi Maktum kemudian bangkit berdiri, mengelap darahnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke masjid. Kemudian jarak beberapa perjalanan lagi, kemudian Abdullah bin Ummi Maktum jatuh kembali. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum bangkit kembali, tetap lanjut ke masjid begitu.
Nah, sampai kemudian yang ketiga kalinya ketika Abdullah bin Umi Maktum mau jatuh gitu ya, Abdullah bin Umi Maktum ditangkap oleh seseorang gitu ya, ditarik tangannya oleh seseorang, kemudian orang tersebut menolong Abdullah bin Umi Maktum. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, mari akan aku antarkan engkau ke masjid. Maka sejak saat itu setiap pagi ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah, Abdullah bin Umi Maktum diantarkan oleh orang tadi. Setiap satu hari diantarkan, 2 hari, 3 hari, pada hari-hari berikutnya juga diantarkan. Nah, pada suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum bertanya kepada orang tadi, wahai Kisana, kenapa engkau mengantarkanku ke masjid? Engkau ini sebenarnya siapa? Nah, aku akan mendoakanmu agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut justru mengatakan, jangan kau doakan aku. Ya. Kalau engkau mau tahu siapa aku adalah iblis, kata orang tadi. Maka Abdullah bin Maktum terkejut kemudian mengatakan, kenapa engkau mengantarkanku ke masjid? Kalau engkau iblis, maka seharusnya engkau menghalangiku dari masjid. Apa kata iblis? Iblis mengatakan bahwa, wahai Abdullah bin Umi Maktum, ingatlah ketika engkau akan berangkat ke masjid, ketika mau melaksanakan sholat subuh berjamaah, engkau terjatuh, kepalamu berdarah, dan engkau tetap bangkit mengelap darahmu dan kemudian tetap berangkat ke masjid. Aku mendengar bahwa malaikat mengatakan dosa Abdullah bin Umi Maktum sudah dihapuskan semuanya. Kemudian engkau bangkit, berangkat, kemudian jatuh lagi. Ketika itu kemudian aku mendengar malaikat berkata bahwasanya semua saudara-saudara Abdullah bin Umi Maktum dihapuskan dosanya. Nah, yang ketiga, aku cegah engkau sampai jatuh karena aku khawatir ketika engkau jatuh untuk yang ketiga kalinya, maka dosa orang yang berada di sekitarmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Nah, maka itulah aku mengantarkanmu setiap pagi untuk berangkat sholat jamaah ke masjid, kata. Nah, maka dari sini ayah bunda dan anda dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan pelajaran penting tentang sholat berjamaah. Kenapa Abdullah bin Umi Maktum kemudian bersemangat dan istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, padahal kondisinya Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa melihat, Abdullah bin Umi Maktum tidak ada yang menonton, posisinya kemudian gelap gulita, jalannya bebatuan menuju ke masjid yang jarak masjidnya itu jauh gitu ya. Kenapa kemudian bisa istiqomah? Ternyata ada konsep berpikir dalam Abdullah bin Umi Maktum. Beliau berpikir, kalau saya saja yang buta dengan Rasulullah dianjurkan untuk tetap sholat berjamaah, berarti ada sesuatu di belakang sholat berjamaah itu. Ada pahala besar yang menunggu di sholat berjamaah itu. Nah, maka sekarang kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita diberikan mata yang lengkap, kaki yang lengkap, tangan yang lengkap, semua anggota badan tubuh kita lengkap. Kemudian diberikan fasilitas, kita punya motor, punya mobil, jalan kita aspal, kemudian terang benderang jalannya karena sudah ada pembangkit listrik. Kemudian juga fasilitas di masjid sudah ada kipas angin, sajadahnya juga empuk, bahkan ada AC. Kenapa kita masih enggan untuk melaksanakan sholat berjamaah? Bandingkan dengan Abdullah bin Umi Maktum yang memiliki kekurangan sedemikian rupa, tapi beliau masih istiqomah untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Ayah bunda dan anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus kemudian mengetahui dalam kitab Durratun Nasihin berbicara tentang salah satu babnya berbicara tentang sholat berjamaah. Nah, minimal ada 4 keutamaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama adalah salatu rajuli ma'al jama'ati khairun min salati arba'in sanatan fi baitihi munfaridan. Seseorang yang berjamaah salat lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Ayah bunda dan ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ketika kita kemudian melaksanakan satu salat wajib saja, misalkan kita salat maghrib, kemudian salat maghrib kita itu berjamaah di masjid, kita sudah mengalahkan selama 40 tahun sholatnya orang yang kemudian sholatnya berada di rumah begitu. Nah, maka mulai dari saat ini marilah kita sama-sama berikhtiar agar kemudian kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mulai sholat 5 waktu, dan kita jadikan momen Ramadan ini menjadi momen untuk kemudian bisa membuat kita istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena kita sudah dibiasakan sholat wajibnya ke masjid, kemudian sholat tarawihnya ke masjid, sholat witirnya ke masjid. Mari ini kita pertahankan sampai lepas Ramadan, sampai ketemu Ramadan berikutnya, kemudian ketemu Ramadan berikutnya, sampai kemudian ketika ajal kita menjemput, maka kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bila perlu, kita bisa meninggal dalam keadaan sedang sholat berjamaah. Nah, ada sebuah kisah Rasulullah SAW kemudian didatangi oleh 5 orang kaya, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sudah sangat banyak jasa kepada kami, maka kami akan membalas engkau dengan membuatkan rumah
Maka apa jawaban Rasulullah? Jangan. Mereka menanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya khawatir rumah yang mewah akan membuat lupa sholat berjamaah. Nah, dari kisah ini, maka betapa pentingnya sholat berjamaah. Maka marilah kita jadikan momen Ramadan ini menjadi momen untuk kemudian kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah la yusibuhu fakrun fid dunya, akan dijauhkan musibah kefakiran di dunia. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan rezeki di dunia ini tidak kemudian harus bertitel, tidak harus kemudian memiliki kemampuan skill tertentu. Mungkin itu dibutuhkan, tetapi untuk kemudian mendapatkan rezeki yang barokah tidak cukup hanya dengan kerja keras, tidak cukup hanya dengan kerja cerdas, tapi juga butuh energi lain, yaitu energi ilahiyah. Yang di dalam hadis riwayat Muslim, inna salata ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasibu, yang artinya adalah sesungguhnya dengan salat itu akan mendatangkan rizki di luar dugaan kita. Nah, maka dengan salat berjamaah, dengan kita melaksanakan salat secara berjamaah, rizki yang tadinya jauh akan menjadi dekat, rizki yang kemudian tadi sulit akan menjadi mudah, rizki yang kemudian sedikit akan menjadi banyak, rizki yang tadinya tidak barokah menjadi barokah. Kenapa? Karena ada jaminan dari Nabi tadi, la yusibuhu fakrun fid dunya, akan dijauhkan musibah kefakiran di dunia. Nah, maka marilah kita bersemangat untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan rizki kepada kita. Rizki banyak bentuknya, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk kekayaan, bisa dalam bentuk ilmu pengetahuan. Maka ananda semua, ketika kemudian ananda ingin kemudian mendapatkan ilmu yang berkah, maka salah satunya mari kita sama-sama dawamkan dalam diri kita untuk selalu melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, waman hatai anil ismi wal balad. Apa artinya? Mencegah kerugian atau mencegah bala bencana. Nah, hati-hati kalau kemudian ada yang berkata bahwa Ustadz, saya kan masih anak-anak, Tat. Kayaknya dari meninggal masih jauh. Hati-hati, karena meninggal itu pantas. Anak kecil meninggal pantas, orang dewasa meninggal pantas, orang tua meninggal pantas, anak bayi baru lahir meninggal juga pantas. Jadi semuanya akan pantas untuk meninggal, maka harus berhati-hati. Belum tentu yang kemudian kita masih anak-anak, kemudian kita meninggalnya masih lama, belum tentu. Nah, maka marilah kita bersiap-siap. Kalau kemudian ajal menjemput, kalau kemudian kita tidak mau rugi ketika kemudian kita sudah meninggal, maka mari kita sama-sama dawamkan untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Agar apa? Agar kita ketika meninggal bisa dalam keadaan husnul khotimah. Tadi dikatakan bahwa yang ketiga itu menolak bencana, menolak kerugian. Agar kemudian keluarga kita selalu diberikan keberuntungan, dijauhkan dari bala dan bencana. Maka ayahanda dan ananda yang laki-laki, ayo mulai sekarang kita jadikan momen Ramadan sebagai pembelajaran untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah yarkallah azabal qabri. Maksudnya adalah kita akan dijauhkan dari azab kubur, gitu ya. Nah, azab kubur itu sangat menakutkan Anda semua. Kalau kemudian ketika orang sudah meninggal, kemudian orang terakhir, 7 langkah orang terakhir meninggalkan kuburan, maka kita akan didatangi oleh 2 malaikat yang akan kemudian bertanya kepada kita. Tergantung kita beriman atau tidak. Kalau kemudian kita beriman, maka dia bertanya dengan lemah lembut. Tapi kalau kemudian kita tidak beriman, kita memiliki banyak dosa, dia akan bertanya dengan sangat menakutkan. Maka di sana tidak akan ada bisa yang menolong. Tidak ada sahabat, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Kita sendirian di sana dalam keadaan kemudian kita menunggu apa yang ditanyakan oleh malaikat. Maka mudah-mudahan dengan kita rajin melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan dihindarkan dari azab kubur. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Dan sebagai penutup, buah dan bakwan dimakan minumnya dengan sekuteng. Makan pempek nikmat yang berkuah. Ayah dan ananda ikhwan yang ganteng, agar kita selamat, mari kita sholat berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.